Ya, halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya, Novan, sebagai pemateri Facebook Ad Part 2. Nah, sesuai janji saya Bapak Ibu akan mendapatkan pemberitahuan terbaru atau informasi terbaru tentang iOS 14 Policy Update. Nah, apa sih ini? Kenapa sih ada seperti ini? Dan bagaimana solusinya? Kurang lebih akan saya bahas di rekaman webinar hari ini Bapak Ibu. Nah, nanti pastikan Bapak Ibu bisa pahami lagi sehingga Bapak Ibu paham betul apa yang akan Bapak Ibu lakukan ke depannya. Jadi di sini iOS 14 Policy Update itu adalah tentang pembaruan terbaru dari perangkat iPhone atau Apple Bapak Ibu. Jadi perangkat terbaru iPhone Apple itu sekarang itu adalah versi ke-14. Dan di versi 14 ini dari Apple itu memberikan kebijakan terbaru tentang produknya sehingga itu akan mempengaruhi pengiklan di luar sana, baik Facebook maupun di luar Facebook. Nah, kabar baik untuk Bapak Ibu karena Bapak Ibu sudah ikut training part 2 dan Bapak Ibu masih antusias belajar ya. Jadi Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan ilmu terbaru, gitu ya. Dan di luar sana belum tentu Bapak Ibu ikut training-training yang bahkan mahal jutaan itu akan mendapatkan ilmu terbaru seperti ini. Karena apa? Biasanya training itu di luar sana hanya 1 sampai 2 bulan saja informasinya, sedangkan kita itu akan memberikan informasi terbaru sebagai ucapan terima kasih Bapak Ibu sudah antusias atau masih belajar hingga saat ini Bapak Ibu. Nah, ini juga berita baik untuk Bapak Ibu karena Bapak Ibu mengikuti kita sampai akhir, sampai training, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi ini. Dibandingkan yang belum mengikutinya, sehingga tidak bisa mendapatkan informasi seperti ini, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini apa sih pemberitahuannya seperti apa sih gitu ya? Bahwa kalau Bapak Ibu buka Facebook Ad ya mungkin yang sadar maupun tidak sadar, mungkin ada yang mengalami masalah atau bertanya-tanya mungkin itu di bagian atas Bapak Ibu, biasanya di Facebook Ad kita di bagian atas campaign ads itu ada pemberitahuan bahwa kita diminta untuk memprepare akun iklan kita karena impact atau efek dari pembaruan iOS 14. Ada perubahan dari iOS 14 gitu ya. Prepare your ad account for the impact of iOS 14 changes gitu ya. Jadi Bapak Ibu ada pemberitahuan bahwa kita harus memprepare atau mempersiapkan tentang Facebook Ad atau Apple terbaru ya gitu ya. Facebook Ad yang terbaru nanti gitu ya. Itu kita harus mempersiapkan. Nah, kenapa sih ada seperti ini? Kenapa sih ada pembaruan seperti ini? Ada latar belakang dari kenapa Facebook memberikan pemberitahuan seperti ini. Latar belakangnya adalah di mana sebenarnya bahwa di luar sana, di belakang yang kita ketahui, Apple dan Facebook itu sedang bertarung satu sama lain ya dari perusahaannya. Jadi saling ingin menang satu sama lain gitu. Dari Facebook itu ingin mendapatkan data yang lebih banyak, dari Apple dia ingin menjaga privasi dari pengguna-penggunanya gitu ya. Nah, di sini Apple itu sedang bertarung atau bersikukuh tentang privasi pengguna Apple. Itu yang membuat iOS 14 Policy Update. Jadi ada kebijakan baru di mana Apple ingin penggunanya itu tidak privasinya tidak diambil oleh Facebook. Kurang lebih seperti itu. Nah, karena masalah tersebut Bapak Ibu, Facebook itu di tahun kemarin di 2020 itu sebenarnya sudah ada peringatan dari Apple bahwa akan ada pemberitahuan soal privasi. Sehingga Facebook mengirimkan keluhan atau protes itu terhadap Apple dengan mengirimkan 2 kali iklan koran untuk protes ke Apple. Jadi di koran gitu ya. Itu bahwa Apple tidak mensupport bisnis kecil atau UMKM dimanapun. Karena apa? Karena membatasi data dari pengguna Apple sehingga tidak bisa diiklankan secara akurat gitu ya. Nah, sebenarnya sih bukan Apple tidak mendukung bisnis kecil, tapi memang dari Facebook dirugikan karena Facebook tidak bisa mendapatkan data lebih banyak atau lebih lengkap dari pengguna-pengguna Apple gitu ya. Nah, ini sudah sempat bercekcok dari tahun 2020 lalu, sudah diumumkan 2020 lalu
dan akhirnya akan diterapkan di 2021 ini, Bapak Ibu. Maka di iklan Bapak Ibu itu ketika menggunakan Facebook Pixel itu ada pemberitahuan terbaru tentang iOS 14 update gitu ya. Banyak chat saya masuk tapi saya bilang abaikan dulu karena ini perlu pemberitahuan lebih lanjut. Karena kalau kita jelaskan atau saya jelaskan langsung satu persatu itu cukup panjang ya. Dan step-stepnya untuk solusi itu cukup panjang juga. Harus ada uh, pengetahuannya dulu seputar apa sih pengaruhnya dan apa yang akan kita lakukan dari pengaruh tersebut. Gitu ya. Ini sudah terjadi dan mau nggak mau memang teknologi terus berubah Bapak Ibu. Dan akhirnya dari Facebook sudah bersikukuh protes, namun akhirnya di tahun 2021 ini di Januari kemarin Facebook sudah setuju dengan Apple, di mana Apple itu saat membuka Facebook perangkat iPhone ya, Apple iPad apapun itu, Apple di iOS 14 itu akan diminta apakah kita diizinkan, apakah kita mengizinkan bahwa kita di-track atau dilacak aktivitas kita di Facebook, seperti bagian kanan ini. Jadi kita bisa memilih sekarang di Apple. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan Apple, Bapak Ibu bisa memilih apakah ingin dilacak atau tidak aktivitas di Facebook. Sehingga nanti Bapak Ibu tidak diketahui data-datanya apakah Bapak Ibu suka apa, komen apa, tidak bisa diketahui oleh Facebook. Gitu ya. Akan dijaga oleh Apple. Nah, lalu apakah saat ini sudah gitu ya? Jawabannya belum Bapak Ibu. Mulai kapan hanya Tim Cook yang tahu. Timothy Cook itu adalah CEO Apple Bapak Ibu. Yang tadi di sebelumnya itu update Twitter ya. Itu dia sudah update, tapi itu sedang dalam proses. Jadi untuk saat ini iklan Bapak Ibu masih sedang normal ya. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, nanti ketika ada perubahan signifikan, maka kita sebelum perubahan tersebut maka harus sudah mempersiapkan. Jadi untuk saat ini masih belum, jadi kita persiapkan dahulu agar kita tidak kaget nanti gitu ya. Nah, dan Android itu akan terjadi kapan? Kemungkinan jangka waktu dekat yaitu 2022 Bapak Ibu. Jadi teknologi di luar sana ingin menjaga pengguna-penggunanya agar mereka tetap nyaman di perangkat tersebut sehingga tidak muncul banyak iklan gitu ya dan privasinya terjaga gitu ya. Jadi agar nyaman satu sama lain itu. Nah, selanjutnya apakah iklan Bapak Ibu akan berpengaruh ketika update iOS 14 polisi ini? Ya, akan berpengaruh. Karena apa Bapak Ibu? Karena bahwa efektivitas dari mesin Facebook atau optimasi dari mesin Facebook, Facebook Ads ya, itu akan berkurang saat kita mengiklankan ke perangkat Apple gitu ya. Jadi perangkat iPhone itu kita akan berkurang optimasi dari mesinnya itu. Jadi mesin Facebook nanti tidak bisa membaca secara lengkap karakter orangnya seperti apa. Untuk saat ini Facebook bisa leluasa mengambil data penggunanya sehingga dia tahu apakah dia benar-benar suka A atau suka B gitu ya. Jadi benar-benar lengkap data yang dia miliki. Apakah dia sudah pernah belanja di toko orang lain, berpotensi belanjanya berapa, apakah dia market golongan atas atau bukan, itu dilacak Bapak Ibu oleh Facebook. Nah, sedangkan saat ini Apple itu di mana data privasi pengguna Apple itu dibatasi ya. Atau ketika kita menggunakan Apple itu ada peringatan seperti tadi apakah kita mengizinkan untuk dilacak atau tidak. Sehingga Facebook tidak punya data sebelumnya. Di mana Facebook sebelumnya bisa mengumpulkan karakter-karakter orang atau data yang akan diiklankan akurat, semuanya bisa diiklankan, emang suka terhadap minat tertentu, maka semua bisa diiklankan. Dan untuk kedepannya maka Facebook tidak bisa memaksimalkan, ada beberapa yang tidak bisa terdeteksi oleh Facebook karena privasi mereka terbatas. Jadi memang iklan kita ada kemungkinan akan berpengaruh gitu ya. Baik entar berpengaruhnya lebih mahal atau lebih murah, itu akan berpengaruh Bapak Ibu. Karena memang data Facebook akan terbatas untuk kedepannya. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu karena mengalami pembaruan ya kedepannya nanti, bukan saat ini tapi kita mempersiapkan. Apa sih yang harus kita persiapkan gitu ya.
Yang pertama adalah kita harus memverifikasi website kita atau domain kita agar pixelnya terbaca oleh Facebook di perangkat Apple dan juga kedepannya di perangkat Android gitu ya. Nah itu setelah ini kita praktekkan bagaimana cara bagaimana cara memverifikasi domain kita agar bisa dikirimkan data oleh Apple. Dan juga yang pertama Bapak Ibu itu kedepannya ada informasi bahwa Apple itu akan mengirimkan datanya itu agak terlambat atau delay. Jadi untuk saat ini kita bisa real time ya. Jadi ada yang ngeklik, maka kita bisa melihat datanya berapa. Dan untuk kedepannya Bapak Ibu itu akan delay untuk perangkat Apple gitu ya. Delaynya sampai 2-3 hari. Jadi bisa dibilang iklan hari ini iklan hari ini mahal, tapi kita cek 3 hari berikutnya ada data masuk iklannya terlihat murah gitu ya. Itu ada informasi tersebut ya. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Nanti Bapak Ibu cara ngecek iklannya juga kemungkinan akan sedikit berubah gitu ya. Itu untuk saat ini kita tidak ada perubahan, tapi untuk kedepannya untuk informasi terbaru Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu sudah mempersiapkan bahwa nanti akan ada delay dari data yang masuk. Nah yang kedua kita maksimal menggunakan 8 tipe pixel, maksudnya 8 event pixel dalam satu website. Event pixel itu seperti view content, lead, add to cart, kontak, lalu page view, dan lain-lainnya masih banyak sekali ya di luar sana ya. Jadi eventnya kan banyak sekali ya, ada purchase gitu ya. Itu kita hanya bisa menggunakan maksimal 8 yang bisa dikirimkan oleh perangkat Apple. Jadi tidak bisa dikirimkan terlalu banyak data oleh Apple. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu, untuk website yang Bapak Ibu gunakan, kita itu hanya menggunakan 2 tipe pixel saja atau 2 event pixel, yaitu event view content dan event lead. Jadi tidak terlalu bermasalah untuk poin kedua ini. Jadi ini berlaku ketika Bapak Ibu nanti ya punya website yang sangat kompleks, mungkin pixelnya cukup banyak gitu ya, alurnya cukup banyak, websitenya step by step gitu. Itu maka hanya dibatasi 8 pixel saja gitu ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan agar bisa terbaca datanya. Nah, poin yang harus kita lakukan saat ini adalah poin pertama, kita harus memverifikasi domain kita dan pixelnya. Caranya seperti apa? Caranya akan saya praktekkan Bapak Ibu. Bapak Ibu buka bagian event ya. Jadi Bapak Ibu kalau di Facebook Ads itu Bapak Ibu bisa di bagian menu Facebook ya, bagian kiri atas itu ada menu Facebook yang 9 titik. Itu diklik, nanti Bapak Ibu coba cari event manager. Ini seputar pixel ya. Kalau diklik nanti kurang lebih akan membuka halaman yang tadi saya buka ya. Jadi di sini ada yang beberapa yang harus Bapak Ibu atur dahulu untuk mengizinkan di mana agar bisa kita ambil data dari domain kita. Untuk saat ini sekali lagi ini masih tidak berpengaruh, tapi untuk kedepannya jaga-jaga itu Facebook sudah memperingatkan bahwa agar kita segera verifikasi agar datanya bisa kita dapatkan. Nah, contohnya Bapak Ibu, biasanya Bapak Ibu di pixel ya, itu biasanya ada yang tanda seru seperti ini ya. Kalau yang sudah tidak tanda seru biasanya sudah agak aman ya. Nah, kalau yang tanda seru ini kita perlu mengizinkan ya domain kita ke pixel ini. Dengan cara Bapak Ibu bisa klik ya, ini saya klik yang tanda seru ya. Lalu di sini ada diagnostik. Nah, ada diagnosa bahwa kita di sini ya. Ini bahwa ada domain ini untuk diverifikasi pengiriman datanya atau diizinkan pengiriman datanya. Nah, ini salah satu domain saya, namun domain ini sudah kebetulan habis jadi tidak bisa saya verifikasi gitu ya. Tapi ini saya akan coba praktekkan, nanti Bapak Ibu silahkan dicoba masing-masing ya untuk pixelnya dan verifikasi domainnya. Jadi Bapak Ibu bisa cari tanda seru di pixel, lalu di bagian diagnostik di sini ada perintah bahwa ini belum terdeteksi domain kita atau nama website kita. Kita bisa copy lalu Bapak Ibu ke bagian setting. Bagian setting ya. Bagian setting lalu Bapak Ibu bisa geser paling bawah. Paling bawah mentok ya. Yaitu ada traffic permission.
silahkan di create allow list. Di create allow list dan coba masukkan domainnya ke sini. Kita next, kita confirm. Kita close. Gitu ya. Nanti kalau sudah muncul di sini berarti sudah kita tambah domain kita. Gitu ya. Nah, sekarang kita refresh, ini ada tanda seru, sekarang saya refresh atau reload. Nah, di sini tadi ya ada tanda seru di sini, sekarang sudah tidak ada tanda seru. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, di sini ada peringatan juga, kita bisa langsung ke bagian peringatan ini, go to resource center ya. Ini untuk memverifikasi domain kita. Kalau tadi mengizinkan untuk memberikan data, yang ini adalah untuk memverifikasi domain kita. Nah, di sini Bapak Ibu biasanya di bagian campaign ya. Sebelahnya itu ada resource center. Di sini ada task atau PR ya yang harus kita kerjakan tentang perubahan dari iOS 14 untuk memprepare perubahan dari iOS 14. Yang utamanya kita bisa verifikasi domain kita terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, dengan cara paling atas ini kita bisa review pixel. Nah, ini ditunggu nanti kita akan diarahkan untuk memverifikasi domain kita. Nah, nanti Bapak Ibu di sini ada muncul domain-domain Bapak Ibu ya. Kebetulan di sini saya sudah memverifikasi ya, 2 domain saya, jadi nggak bisa saya unverified. Dan 2 ini kebetulan sudah tidak digunakan, jadi tidak bisa saya verifikasi juga. Tapi untuk cara verifikasinya kurang lebih seperti ini. Jadi contohnya ada 2 domain yang belum saya verifikasi, Bapak Ibu silahkan ke verifikasi domain. Ini ya, bagian warna biru saya klik lagi verifikasi domain. Nanti Bapak Ibu akan muncul tampilan kurang lebih seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu entah di Business Manager atau di akun personal, biasanya ada tampilan kurang lebih seperti ini. Nanti bisa disesuaikan. Lalu Bapak Ibu bisa tambah add ya, domain Bapak Ibu masing-masing. Namanya apa domainnya? Tadi saya sehatyux.com. Saya add domainnya. Nah, kebetulan ini sudah saya add ya. Di sini saya add nanti muncul. Coba saya remove dulu ya. Saya remove. Coba saya refresh. Coba saya add kembali. Nah, ini kita add domain. Nah, di sini kita diminta untuk verifikasi. Ada 3 cara verifikasi, cara pertama, cara kedua, cara ketiga. Ini berbeda-beda ya, nanti Bapak Ibu untuk lebih lengkapnya bisa cari di YouTube. Ya, karena ini cukup panjang juga. Tapi cara termudah adalah bagian paling kanan, meta tag verifikasi gitu ya. Bapak Ibu bisa copy di sini meta tag ini atau meta name sama dengan ini, diklik saja. Kalau diklik otomatis ke copy. Saya klik. Lalu Bapak Ibu bisa masukkan ini di bagian head dari HTML. Maksudnya seperti apa? Nah, Bapak Ibu untuk tahu maksudnya nanti Bapak Ibu silahkan buka domain Bapak Ibu atau website Bapak Ibu. Buka websitenya garis miring WP admin ya. Nanti akan terbuka WordPress-nya seperti ini. Lalu kita pasang ya tadi ya verifikasinya ke website ini. Ke website Bapak Ibu ini. Dengan cara Bapak Ibu coba cari appearance lalu customize. Ya, pastikan Bapak Ibu yang sudah terinstall landing press bisa menggunakan fitur ini. Jadi, pastikan Bapak Ibu sudah install landing press-nya. Dengan cara klik appearance, customize. Ya, saya rasa Bapak Ibu yang sudah ikut training sudah pasti menggunakan landing press ya. Jadi, sudah pasti bisa menggunakan cara yang saya lakukan ini. Lalu Bapak Ibu silahkan ke landing press. Saya ulang lagi setelah customize appearance customize, Bapak Ibu ke bagian landing press. Saya ulangi lagi, appearance, lalu customize. Kalau kita klik, maka akan terbuka ya tampilan ini. Akan terbuka. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah terbuka tampilan ini, pilih yang bagian landing press. Nah, kalau sudah pilih landing press, Bapak Ibu cari bagian header script. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa paste. Ya, paste aslinya kosong ya, di punya Bapak Ibu kosong, dipastekan. Lalu bisa klik
verified. Oh ya, sebelum diklik verified, dipublish dulu. Publish dulu, lalu Bapak Ibu bisa klik tadi di mana? Sebentar. Nah, di sini klik verified. Nanti akan terverifikasi. Contohnya milik saya tadi, ini mentoringbusinessdigital.com. Di sini sudah terverifikasi, sudah hijau, gitu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan verifikasi domain Bapak Ibu masing-masing dengan cara add, lalu nanti muncul cara koneksikannya, lalu silahkan dipastekan di header script ini. Kalau sudah terverifikasi maka sudah aman kita gunakan untuk iOS 14 nanti. Kurang lebih nanti ketika ada pembaruan lagi akan saya buatkan webinar tambahan untuk kendala dari ini ya iOS 14 atau informasi terbaru nanti seputar teknologi terbaru atau cara mengiklankan terbaru akan saya coba update Bapak Ibu. Oke, kurang lebih itu dari saya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan nanti boleh langsung japri saya atau kalau ada kendala boleh japri saya. Mungkin setelah Bapak Ibu sudah menerapkan ini, Bapak Ibu masih ada peringatan-peringatan, mungkin bisa saran saya diabaikan dahulu atau Bapak Ibu bisa coba ulik-ulik dahulu. Karena saya sendiri di sini dapat informasi masih baru dan itu yang saya lakukan saat ini karena sesuai dengan tutorial yang ada di luar sana dan sudah saya praktekkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu pastikan diikuti dulu, dipraktekkan. Nanti kalau ada pembaruan ditunggu pembaruannya. Kurang lebihnya saya cukupi Bapak Ibu ya. Saya mohon maaf ketika ada kendala salah kata atau terlalu cepat. Nanti bisa diulang kembali videonya. Ya, cukup dari saya. Sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.